Selamat datang di channel Anoy Widura 02. Jangan lupa like and subscribe. Salam setong dere. Iya, iya. Oke, ini Gimana, kita ngomong serius ya. Kita nggak usah bercanda-canda lagi. Kita ngomong serius aja dulu. Oke. Iya, iya. Dari tadi saya serius. Silakan. Oh. Ini saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Apa arti konsep ketuhanan itu yang ada di Islam? Konsep ketuhanan artinya konsep di luar makhluk. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Konsep ketuhanan itu, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu, tempat segala sesuatunya bergantung, tempat semua makhluk berharap. Itu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Karena alam semesta ini alam yang begitu sempurna, alam yang begitu apik, sehingga dibutuhkan pencipta yang begitu sempurna. Gak bisa tidak. Seperti ketika kita melihat komputer, komputer itu pasti dibuat oleh orang yang sempurna otaknya, ilmunya. Maka kalau komputer saja dibutuhkan makhluk yang menciptakannya, yang membuatnya sempurna, maka sudah pasti pencipta makhluk itu jauh lebih maha sempurna. Maka Tuhan itu adalah tataran pencipta yang mengadakan segala sesuatu yang ada di bumi. Maka dia wajib sempurna, tidak memiliki kelemahan, tidak punya titik noda sedikit pun. Sudah pasti bukan makhluk. Karena kalau makhluk pasti punya keterbatasan, sehebat apapun itu. Itulah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya asal, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi atau di antara keduanya yang setara dengan Dia. Itulah Tuhan. Oke. Gini ya. Di agama kami, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi di agama kalian, Yesus itu adalah Nabi gitu kan. Sedangkan itu di Al-Quran kalian sendiri menyebut nama Maria dan Isa itu beberapa kali loh di ayatnya. Kenapa itu? Coba dijelaskan gitu loh. Iya, baik. Kenapa Nabi Muhammad jarang disebut namanya dibandingkan Nabi Isa? Karena itu tadi, kedatangan Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Kenapa Nabi Isa banyak disebutkan? Karena ajaran Nabi Isa dipelesetkan oleh orang-orang terdahulu sampai hari ini. Nah, ini sederhananya adalah ketika kemudian Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka tentu pengarang akan mengorbitkan dirinya. Ngapain dia mengorbitkan orang lain? Mending dia orbitkan ayahnya, ibunya, pamannya, keluarganya, keturunannya, dirinya. Seperti Paulus mengorbitkan dirinya dari Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus. Mending diorbitkan kalau memang karangan. Tapi karena Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sirat bagi seluruh umat manusia menuju kepada keselamatan, maka Al-Quran itu harus netral, menyebut sesuai yang hak, menyebut sesuai yang batil, yang salah disebut, yang benar disebutkan. Tak ada tendensi kemudian nepotisme dan seterusnya. Rasulullah menyebut Nabi Isa jauh lebih banyak daripada namanya sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad hanya diutus sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya. Dan tak akan pernah sampai kiamat. Jadi yang harus sering dibahas ini adalah Nabi yang diutus, yang justru dianggap menjadi Tuhan, yang mencelakakan banyak manusia. Miliaran manusia akan masuk ke dalam neraka, direbus dalam api yang mendidih dikarenakan Nabi Isa disalahartikan ajarannya, dipelesetkan ajarannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ahli Torah, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa. Mereka membuat tipu daya.
Mereka buat tipu muslihat. Mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Bahkan keingkarannya tidak berujung kepada kematian, tetapi berujung kepada dibuatnya sebuah sekte baru di luar Yahudi, disebut Kristen atau Kristianos. Ini yang terjadi. Maka Nabi Isa itu harus diluruskan ajarannya. Coba lihat di dalam Yohanes 16 nomor 14. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Tidak menghinakan, memuliakan. Makanya dalam Islam, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu makhluk suci. Dia diselamatkan, tidak tersentuh, tidak diludahi, tidak ditampar, tidak ditelanjangi, tidak digantung, apalagi dibunuh. Beliau adalah makhluk terindah, makhluk yang suci, di dunia terkemuka, di akhirat terkemuka. Makanya kami nggak terima kalau Yesus kami, Nabi kami, Rasul kami, utusan Tuhan kami disebut terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Masakan Nabi kami yang terkutuk untuk dosa-dosa orang Romawi penyembah pagan? Mustahil itu terjadi. Maka Islam datang sebagai pembawa peringatan dan kabar gembira kepada orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diperintahkan. Tidak pernah kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalau dia hanya ngarang, maka dia akan menyebut sukunya, dia menyebut bangsanya, dia akan menyebut keturunannya, dia akan menyebut ayah ibunya, dia akan memuliakan keluarganya, rumpunnya saja. Tetapi karena dia diutus bil bayyinah, kata Allah, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau wahai Nabi Muhammad, kuutus ke atas muka bumi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka jangan egois, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Ajarkan instruksi dari langit. Apa yang kuperintahkan, itu yang kusampaikan. Begitu juga Yesus, karena dia Nabi. Begitu juga Musa, karena mereka adalah orang-orang sindik. Mereka ini adalah orang jujur, orang terpercaya, al-amin. Mereka nggak mungkin berdusta, mereka nggak mungkin ngarang-ngarang cerita, nggak mungkin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, katakan dan aku sampaikan. Aku diperintahkan menyampaikan, aku ini utusan, aku sampaikan. Aku diperintahkan mengajarkan supaya mereka orang Israel menyembah hanya kepada Dia yang ada di langit. Aku sampaikan. Aku tidak berkata yang lain. Aku perintahkan mereka menjalankan hukum Taurat. Aku ajar mereka melakukan sabat. Aku ajari mereka berpuasa. Aku ajari mereka bersunat. Aku ajari mereka salat, sujud. Itu yang ku diperintahkan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Di dalam Al-Quran pun dikatakan hal yang sama. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku yang engkau tolak ini tak lain dan tak bukan adalah rasul penyelamat untuk kalian, tapi kalian menolakku. Kalian ya silakan. Oke, gini bang ya, Ya. itu kan konsep ketuhanan kalian gitu. Kalau kami kan itu tidak ada yang datang ke Bapa melainkan dari Yesus sendiri, dari Yesus sendiri. Berarti gini, kalau kita pengen masuk surga, berarti kan itu kan dari Yesus sendiri gitu loh, bener nggak? Nah, konsep kami seperti itu. Jadi gini, ini konsep kematian ya. Nih, ini kalau saya baca di kalian umat Muslim. Konsep mati kalian tuh sangat mengerikan loh, ya, ngeri banget ini. Sampai dibilang saya lihat nih, ngeri lah pokoknya gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa diungkapkan, ya? Padahal kan gini, yang mengatakan itu kan orang yang belum mati, tapi dia bisa merasakan itu, gimana tuh? Bisa nggak dijelaskan? Maksudnya? Ya? Gini, contoh ya, itu kan cerita dalam ayat kalian kan, dalam ayat kalian bahwa tunggu, yang orang mati itu loh, yang disiksa kubur itu segala macem gitu, bener nggak? Nah, iya. Bagaimana nabi kalian itu tahu, sedangkan nabi kalian itu belum mati di saat itu gitu loh, tapi dia udah bicara azab kubur tadi, gimana itu? Nah, itulah yang saya katakan, Nabi Muhammad itu tidak melakukan penelitian. Seketika apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Manusia diutus di atas muka bumi ini
untuk melaksanakan apa yang menjadi titah perintah Tuhan. Dan manusia akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Itu di dalam kitab Kristen pun disampaikan begitu. Kitab Yahudi juga dikatakan demikian. Di Islam juga demikian. Coba lihat dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus di situ? Manusia kelak akan dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu, ya gini Bang, itu kan cuma dijelaskan pembangkitan tadi ya, pembangkitan tadi di hari itu. Kalau ini terus? kan kalau di agama kalian, nah itu kan kematian tadi itu kan seperti kematian ya, itu kan memang didetailkan. Detail kan, ada detailnya yang seperti dibilang kayak ditokok pakai palu, yang dibilang apa namanya itu, terus dia mati nanti lidahnya diituin gitu. Kenapa itu bisa tahu? Padahal itu kan belum terjadi di saat itu. Nabi kan belum mati gitu loh, paham nggak? Iya paham. Paham. Gimana tuh? Nah, kan saya sudah bilang Nabi Muhammad itu berbicara tidak sesuai dengan penelitiannya. Dia berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, jangankan yang ada di alam kubur, di dunia ini saja, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, semuanya terbukti. Tidak ada yang keliru. Itulah bukti bahwa dia itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan yang maha mengetahui. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan kabar, baik itu tentang kehidupan setelah beliau, kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah bangkit dari kematian, itu semuanya betul. Itu semuanya benar. Kenapa dikatakan benar? Karena dia berkata bukan dari kehendaknya sendiri. Dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh yang maha mengetahui untuk ia sampaikan. Maka diceritakanlah kemudian tentang kematian. Nah, sekarang kalau apa yang dikatakan itu adalah betul dan orang Kristen kemudian menolak itu, apakah berarti kebenaran itu batal? Adanya sisa kubur di dalam ajaran agama Islam, tapi kemudian di Kristen itu tidak dipercaya, apakah menjadi batal? Karena orang Kristen tidak percaya alam kubur, begitu mati tidak ada siksa kubur. Karena umat Islam percaya adanya siksa kubur, begitu mati disiksa di kubur. Tak begitu. Tidak begitu. Yang namanya siksa kubur itu pasti ada. Meskipun Anda tidak menerima, gak usah terlalu jauh deh. Coba aja dulu masuk ke kamar 1x1, berdiri di situ, berdiri di dalam situ, dikunci dari dalam. Siksa nggak? Ya siksa. Apalagi ditimbun 202 meter ke bawah, ditimbun bumi, maka tidak tersiksa. Tersiksalah. Pasti tersiksa itu. Apa yang bisa menyelamatkan kita kemudian? Amal kebajikan, amal soleh. Makanya Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19, Guru, ya paman, apa yang bisa membuat aku selamat? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Artinya untuk menyelamatkan manusia, ikuti instruksi perintah Tuhan. Kristen ada nggak melakukan perintah Tuhan? Tak ada. Perintah Tuhan mana yang dijalankan Kristen? Satu aja. Tak ada. Jadi kalau mati nanti, meskipun mereka tidak beriman kepada adanya siksa kubur, tetap saja kemudian disiksa dalam kubur, mau tidak mau. Karena itu sudah kaidah, bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi keinginan Tuhan yang akan berlaku, bukan keinginan kita. Kita menginginkan, kami pun Islam menginginkan, jangan ada siksa kubur dong. Tapi bukan kita yang punya kehendak. Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda pegang, Yesaya 14, 19, Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada. Tapi orang Kristen tidak mau peduli. Lah, sama seperti ketika Anda mengatakan, menurut orang Islam, minuman keras itu bahaya, bisa membuat mabut. Tapi menurut kami orang Kristen, minuman keras itu tidak membuat mabut, membuat senang, happy. Cobalah minum, mabuk. Meskipun Anda
Anda tidak percaya bisa membuat mabuk, tapi ketika Anda minum, mabuk. Begitu juga siksa kubur. Ah enggak, kalau kami di Kristen begitu mati langsung surga. Itu maumu. Kami pun juga mau demikian. Tapi kaidah yang benar tidak seperti itu, paman. Mazmur 116 nomor 3, asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Makanya alam kubur itu alam siksa, alam kesusahan, alam kedukaan. Tadi saya sudah mengatakan alam penyesalan. Kenapa dikatakan alam? Berarti cuman gini ya, berarti itu gini. Berarti cuma ada siksaan, berarti tidak ada janji surga ya gitu. Loh, Gitu ya. ini masih di alam kubur. Jadi di Islam itu, ketika misalnya saya meninggal dunia, masuk ke alam kubur, alam barzah namanya, alam maut, alam tempat berkumpulnya ruh orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa ke bumi, tidak bisa juga ke akhirat. Dia berada di tengah-tengah. Alam ini berada di tengah. Baik dia agama apapun, semua berkumpul di situ. Nah sekarang umat Islam, ketika mereka mati, yang mereka lihat adalah kehidupannya di surga. Seibarat orang yang masuk ke dalam kamar lalu diputarkan film yang dipertontonkan itu adalah dirinya sendiri, di mana di dalam film itu dia melihat dirinya di alam surga, di Taman Firdaus. Begitu indah, begitu bahagia. Apakah mereka tersiksa? Tidak. Malah matinya orang Islam itu seperti tidurnya malam pengantin. Tidak terasa tiba-tiba kiamat, tidak terasa tiba-tiba pagi. Pada saat kita dulu pengantin baru, ya kan ya? Ya kan ya? Betul gak? Tiba-tiba aja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mandi. Tapi kalau orang yang mati kafir dipertontonkan kemudian di mana dia akan pergi, yaitu di neraka, siksa. Cobalah masuk ke kamar, kunci dari dalam, putar film horor. Bukankah umatnya Rasul kalian itu yang terakhir masuk surga? Kata siapa? Kata siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Tidak ada umat masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhirlah yang pertama masuk ke surga, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Kristen mau kemana? Dihalang oleh Yesus yang asli. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dihalang. Sedangkan di Islam apa? Innalladzina amanu. Innalladzina amanu, apa? Sesungguhnya manusia yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Gimana ayatnya itu, Dinda? Surah Al-Baqarah, Al-Anfal ayat 38 ya. Itu jelas, itu diterangkan seperti itu. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memegang perkataannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Al-Baqarah juga ada, Bang. Al-Baqarah juga ada, Masya Allah. Itu jelas itu. Surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam yang mukmin, yang salat, yang zakat, yang tidak berzina, yang tidak berdusta. Mereka lah Tes. Suaranya hilang, Bang. Signal Bang Juma. Iya. Jadi kita masing-masing punya warisan. Umat Islam warisan surga, umat Kristen warisan neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan itu. Bagaimana Yesus mengusir orang Kristen yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Diusir oleh Ya. Yesus. Oke. Buat Bang Zuma ya, terima kasih dulu pencerahannya. Ya mungkin bisa saya cari dulu informasinya gitu ya. Saya Iya. buka dulu. Ya kita kan bisa gini kan. Ya nanti saya masuk lagi. Oke. Kita berdiskusi lagi. Ya oke. Oke, sip. Oke. Belajar lagi. Oke, silakan. Silakan mungkin teman-teman yang lain. Waktu dan tempat silakan kami. Selamat sore Bang Zuma. Sore Bang Aritonang. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan.
Jika kalian mentaati ajaran Allah, apakah Iya. membunuh itu juga ajaran dari Allah juga? Ada orang yang punya kedudukan di mana mereka ini halal untuk dibunuh. Ada orang yang memerangi, itu halal untuk dibunuh. Misalnya negara kita ini diperangi, kita harus melawan. Kita harus melawan. Itu jihad namanya. Tetapi di dalam Al-Quran juga tidak boleh membunuh manusia yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, tidak karena ada alasan yang membenarkan, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran menerangkan itu. Oh gitu ya. Seperti itu. Yes. Lalu kenapa ada seorang oknum yang membunuh anak remaja saat lagi doa rosario? Lantas kesalahannya di mana? Kenapa? Ada seorang oknum membaca anak remaja yang sedang lagi doa rosario. Maka dia berdosa, nggak boleh. Al-Quran mengatakan itu, barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Nggak boleh. Al-Quran mengatakan, surah Al-Ma'idah ayat 32. Nggak boleh. Jadi kalau ada oknum yang melakukan hal itu, ya neraka tempatnya. Nggak boleh, karena itu dilarang oleh Allah. Betapa banyak dosanya dia, karena dia telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasadi fil ard maka annama qatala nas jami'a. Siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Betapa banyak dosanya. Tak boleh lagi dia masuk di surga kecuali dia taubatan nasuha. Gitu Bang. Di Islam nggak boleh membunuh. Berbeda kalau di Bible, bunuhlah. Itu di Bible. Kami nggak diajarkan Jelas. untuk membunuh loh. Karena kalian tidak melaksanakan Bible. Coba Kami nggak kalian diajarkan laksanakan. untuk membunuh, Bang Juma. Jangan salah. Karena kalian tidak taat kepada Bible. Loh, kok nggak taatnya di mana? Loh, kalau Anda taat maka Anda akan melakukan pembunuhan di mana-mana. Karena perintahnya seperti itu. Kami diajarkan jangan membunuh. Nah, buktinya kami nggak pernah membunuh. Mana dalilnya jangan membunuh? Tunjukkan Astaga. saya kalau ada. Silakan Bang, silakan. Cari aja di Google Bang. Soalnya HP ku cuma satu. Jangan membunuh itu munculnya di mana? Di Keluaran 20. Tapi itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Kalau sudah batal, makanya sama perintahnya jangan makan babi. Tapi kalian makan babi. Kenapa? Karena kalian pengikut Paulus. Kalian sudah batalkan perintah-perintah itu. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus, kita tidak lagi terikat di dalam hukum-hukum itu. Kita sudah bebas. Galatia 5 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya. Jadi Kristen itu bebas, mau melakukan apa bebas. Coba Anda baca Kolose 2. Tamatkan satu perikop. Apakah masih ada hukum di Kristen? Tak ada lagi. Bebas. Mau ngapain aja Kristen itu bebas. Gak boleh lagi terikat dengan hukum-hukum. Makanya kalian ibadah minggu ada aturannya? Nggak ada, kalian karang sendiri. Menyembah Yesus ada aturannya, kalian bikin sendiri. Natal ada aturannya, kalian bikin sendiri. Menyembah Yesus ada aturannya, kalian bikin sendiri. Kalian itu adalah makhluk yang tidak lagi taat tunduk kepada Tuhan. Kalian tunduk kepada aturan agama kalian sendiri yang kalian buat-buat sendiri. Berbeda dengan kami, orang Yahudi taat kepada perintah Tuhan melalui Torah, orang Islam taat kepada perintah Tuhan melalui Al-Quran. Kalian taat kepada siapa? Melalui Bible. Taat kepada iblis. Itu Bang. Iyalah Bang Juma, iyalah. Iya, itu fakta, Iya. Bu. Itu fakta. Iyalah. Iya. Ada lagi? Udah cuma itu aja. Oke, sip. Contoh ya, innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai umat manusia, apabila diseru engkau salat Jumat maka lakukanlah. Salat Jumat ada perintahnya.
Keluaran 31 nomor 13-14. Lakukanlah, peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat itu. Ada perintahnya. Nah, perintah Minggu mana? Perintah Minggu ada? Ya, hari Sabat itu hari apa? Bukannya hari Sabat itu hari Minggu? Hari Sabtu. Ya, Sabtu. Nah, sekarang siapa yang memerintahkan Kristen ibadah Minggu? Nggak ada diperintahkan. Cuma kalau bagian di luar, kalau luar Israel itu boleh beribadah di hari Minggu gitu. Siapa yang membolehkan? Nabi mana yang mengajarkan? Tuhan yang mana yang mengajarkan? Iblis, Paman. Nah, itu betul. Makanya di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Daniel kepadamu. Apa nubuatan Daniel? Penyesat itu akan datang dan membantah perintah-perintah Sang Yang Maha Tinggi. Apa perintahnya Sang Maha Tinggi kepada Bani Israel? Sabat, Sabtu. Apa perintahnya sang pembinasa keji? Minggu. Perintahnya kemudian Elohim kepada Bani Israel apa? Menyembah kepada Tuhan yang Ahad. Perintahnya kemudian yang datang kepada orang Kristen apa? Menyembah kepada Yesus. Beda kan? Beda. Makanya Yesus mengusir Kristen. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Saya boleh diperhadapkan dengan pendeta, apapun levelnya, berhadapan dengan saya. Mau 100 pendeta saya sendiri. Saya ingin tanya dari mana asal usulnya agama Kristen ini. Muaranya pasti kepada bukan Yesus. Pasti bukan Yesus. Lalu kepada siapa? Paulus. Dari mana Paulus menerima ajaran itu? Iblis, Paman. Nah, itu betul. Pintar ini anak. Kasih celana dalam dia. Pakai di luar seperti Superman. Gitu Bang, jadi beragama itu, beruntunglah kita hidup di zaman sekarang. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari Islam, bisa mencerahkan kita meskipun kita beda keyakinan. Begitu juga kami, beruntung bertemu dengan saudara-saudara Kristen. Kami bisa melihat betapa bodohnya, betapa jahilnya orang-orang ini, zalim sezalim-zalimnya. Bibelnya mengajarkan, tetapi mereka menolaknya. Justru yang mereka ajarkan, yang mereka praktikkan adalah apa yang diperintahkan oleh orang selain daripada Yesus. Padahal jalan keselamatan hidup itu, kebenaran hidup itu Yesus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan gereja, bukan bapak-bapak gereja, tapi Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Itu yang harus dilakukan. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Sebagai Yahudi. Berarti Kristen ini siapa? Kan harus hidup seperti Yesus. Kalau mengaku Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Sebagai Yahudi. Kristen Yesus itu Galatia 4 nomor 4 nomor 5, Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba yang suci, hamba yang taat menjalankan segala perintah-perintah Tuhannya. Dia seorang Yudaism. Sedangkan Kristen bukan Yudaism, sekte lain. Siapa pendirinya? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di tengah-tengah bangsa yang asing di seluruh dunia. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi kalau di dalam kota Turki, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di Antioquia, Turki, pertama kali pengikut di situ disebut Kristen. Itu pengikut siapa? Pengikutnya Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena ingat, Paulus sendiri yang menerangkan di dalam Galatia 2 nomor 8. Apa kata Paulus? Petrus diutus untuk apa? Penginjilan kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, tuh, berarti Petrus mendirikan jemaat mula-mula yang diserahkan oleh Yesus kepadanya sebagai jemaat apa? Bersunat atau tidak bersunat? Jemaat bersunat.
Jemaatnya Pauluslah yang tidak bersunat. Sekarang pertanyaannya, bolehkah orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci? Tidak boleh. Mana dalilnya? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci atau bait Allah atau baitullah. Tidak boleh. Harus bersunat. Sedangkan Paulus diutus kepada orang yang tidak bersunat. Dia malah dia tegaskan dalam Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Maka Kristen diajarkan untuk apa? Diajarkan untuk tidak bersunat. Ini ajaran siapa? Sedangkan perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya adalah bersunat. Paulus mengajarkan jangan bersunat. Tuhan mengajarkan bersunat. Yahudi bersunat, Islam bersunat, Kristen berkulub. Lalu Kristen ini setelah mati mau kemana bawa kulubnya? Sedangkan Wahyu 21 nomor 27, orang yang tamek, najis, tidak boleh masuk ke dalam surga. Sedangkan yang disebut najis, baca Yesaya 52 nomor 1, yang disebut najis adalah orang yang tidak bersunat kulub. Dosa orang-orang Israel semua diampuni oleh Allah, kecuali satu. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci. Di mana tertulis? Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Semua keingkaranmu yang lalu-lalu telah aku hapuskan, tetapi ada satu kemungkaran yang tidak bisa aku hapuskan di antara seluruh kemungkaranmu, yaitu kau memasukkan kemudian orang-orang najis tidak bersunat ke dalam bait suciku. Jadi Kristen ini nanti mau kemana? Pantaslah Yesus mengusir. Nyahlah daripada. Bagaimana mau ke surga ngikut Yesus? Bagaimana mau ke surga? Bang Yesus menghalang. Jangan lewat. Kalian siapa? Bukankah Matius 7 menghalang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tahe. Baca. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Itu di kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya paman, bukankah kami bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, wahai Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh. Ada nggak tertulis di situ, wahai Kristen, enyahlah kalian dari hadapanku? Ada nggak tertulis dalam kitab? Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kalau bukan Kristen? Kami. Ya. Lagian kalian siapa? Kristen atau Tuhan Hindu? Yesus kan bukan cuma Tuhannya Kristen. Siapa bilang? Itu kan Tuhan Yesus kan hanya cuma itu, Tuhan Yesus kan Tuhannya seluruh umat manusia. Kata siapa? Kata siapa? Kata kita semua. Iya, kata kamu. Yesus aja tidak menuhankan Yesus. Yesus menuhankan Allah. Yesus menuhankan Allah. Yesus menuhankan hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak menuhankan anak Maria. Hanya orang Kristen ini yang muncul belakangnya menuhankan anak orang. Itu tertulis loh bang, tertulis di kitab saudara. Makanya di Al-Quran dikatakan, wa idza husiran nasu kanu lahum ibadatihim kanu lahum a'da makanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti orang akan dihimpun, orang dikumpulkan nanti setelah kiamat. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak dan diingkari oleh dia yang dia sembah. Nah, Yesus mengingkari, Yesus menjadi musuh kalian. Kalian mau ke surga, Yesus menghalangi. Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga ya Yesus? Apa kata Yesus? Yang ngajarin siapa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak sedih digituin? Berharap. Enggak juga lah, Bung, ngapain kamu sedih? Loh, Anda diusir, masa nggak sedih? Buat apa kami sedih, Bang Juma? Sekarang gini aja.
Suatu saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi seluruh umat manusia. Udah. Salah Jelas. Anda. Salahnya di mana Bang Juma? Anda baca Yohanes 8:42. Yohanes berapa? Yohanes 8 nomor 42. Oke, bentar. Ya, baca. Yang keras. Kalau perlu sampai 40 rumah dengar di tetangga Anda. Oke, izin Bang Sems, Kristen atau Muslim Bang? Bang Sems, Anda Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mikrofonnya Bang. Bang Sems, Kristen atau Muslim Bang? Oh ya, standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Islam, Bang. Ya izin, kita gantian dulu Bang karena kita mulaikan teman-teman Kristen ya. Mohon maaf Bang Sems. Ya Assalamualaikum. bang, izin bang. Ya, silakan. Sebentar ya bang, saya ingin menyapa Bang Juma aja. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bang, saya fans abang kali. Saya selalu mengikuti abang. Jadi saya cuma ingin menyapa abangnya dan tim-tim apologet Islam. Selamat berjuang bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa. Yohanes berapa tadi Bang Juma? Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 nomor 42. Di situ Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Endingnya di mana? Anda kan mengatakan dia akan datang menghakimi seluruh manusia. Endingnya di mana? Yohanes 12:48. Itu endingnya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang dihakimi Yesus, apakah seluruh umat manusia? Tidak. Dia datang hanya untuk Bani Israel. Dia menyampaikan firman hanya untuk Bani Israel. Jadi yang dihakimi nanti hanyalah Bani Israel, bukan menghakimi saya. Karena asas yang dipakai, hukum yang dipakai untuk menghakimi oleh Yesus adalah perkataan yang pernah keluar terucap dari mulutnya. Dia berkata apa? Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus berkata, Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa yang sesat dari umat Israel. Nanti muridnya itu dihakimi. Kalau sampai muridnya ada yang keluar dari Bani Israel mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus, maka dia akan dihakimi oleh Yesus. Ditanya dia, hei kau misalnya ditanya sama Yesus muridnya, hei Petrus, ya paman, siapa yang mengajarkan kau sampai ke Roma mengajar? Saya kan sudah perintahkan samamu, jangan ke bangsa lain. Kenapa kau tolak? Apa kata Petrus? Kira-kira, oh itu bukan Petrus saya. Saya tetap waktu hidup tetap penginjilan untuk Bani Israel. Itu ada di Petrus di Roma. Oh itu bukan Petrus saya bang. Itu orang lain yang diberi gelar Petrus supaya dianggap saya. Terus ini Kristen ini siapa ini? Kok dia sebut-sebut namaku? Kok dia menyembahku? Kok dia bermujizat pakai namaku? Ini yang ngajarin siapa? Bukan juga saya. Lalu siapa? No, sana no, yang botak kepalanya no. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Lalu yang selama ini kamu panggil siapa? Oh itu Yesus juga memang. Bukankah saya sudah mengatakan di dalam kitab kalian, Lukas 21:8, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan jangan kau percaya. Penyesat datang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu percaya, padahal kan sudah kubilang jangan kau percaya ketika datang penyesat mengaku Yesus, karena nanti kedatanganku di akhir zaman. Aku datang dengan tubuhku, jasadku. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya suara saja, hanya roh yang datang berupa cahaya. Itu bukan saya.
Iya, bukan ajaranku. Di mana pernah muridku kusuruh menyembahku? Di mana pernah muridku kusuruh ibadah minggu? Di mana pernah muridku kusuruh makan babi? Di mana pernah muridku kusuruh jangan bersunat? Hah, ada? Enggak ada. Orang-orang Yahudi muridku bersunat semua. Tak ada yang makan babi. Kamu makan babi, kamu tidak bersunat, kamu sekolah kamu ibadah minggu, kau menyembahku karena kau ikut Yesus palsu. Ikutlah ke sana ke neraka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Teriak orang Kristen. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat mengobati orang karena pakai namamu? Betul. Tapi sesungguhnya kamu tidak melakukan perintah Bapakku. Kau melakukan perintah bapakmu, yaitu iblis. Pergilah kau ke neraka bersama dengan dia. Karena Yesus sudah mengatakan, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dengan memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Jadi Yesus itu ada dua. Yesus yang nabi dan Yesus yang dewa. Yesus yang nabi tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, tidak pernah dia mengajarkan untuk makan babi, ibadah minggu, merasulkan Paulus, tidak pernah. Tidak pernah Yesus yang nabi ini mengajarkan perjanjian baru, nggak pernah. Tapi Yesus yang satu ini, yang dewa ini, yang roh ini, yang pneuma, itu yang mengajarkan Paulus, sehingga muncul 13 buku Paulus. Inilah yang menjadi panduan orang Kristen menyembah yang bernama Yesus. Sedangkan ajaran itu berasal dari makhluk halus yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Saya tidak mengada-ngada. Saya belajar Bible. Matius 7 yang berkata itu, pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga, bernubuat pun pakai namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang memujizat pakai namaku, ngobati orang pakai namaku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kupindahkan biji pelermu ke dagumu. Banyak yang melakukan mujizat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian semuanya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa kalau udah kayak begitu? Mau kemana? Mau lari ke Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Lu, kamu bukan umatku, kamu bukan Bani Israel. Mau lari kepada Abraham. Abraham pun mengatakan, aku tak pernah mengajarkan ajaran seperti itu. Aku mengajarkan sunat, aku mengajarkan satu Tuhan, aku mengajarkan korban hewan. Tak ada keturunanku mengorbankan manusia. Kalian ini siapa? Lari kepada Nabi Isa. Isa juga menolak. Lari kepada Nabi Muhammad. Apa lagi? Nabi Muhammad paling nangis. Wahai umatku, aku diutus untuk kalian, tapi kalian menolakku. Padahal di dalam kitabmu sudah diterangkan akan datang penolong lain. Yohanes 14 nomor 16, nomor 26. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Tapi ketika penolong lain itu datang, yaitu aku, kalian menolakku, kalian mengolok-olokku, kalian menertawakanku, kalian menghinakanku, kalian lebih percaya kepada ajaran yang dibawa oleh penjajah. Aku tak bisa membantumu. Aku hanya bisa membantu umatku yang senantiasa bersalawat kepadaku. Sementara kau bukan umatku, bukan kaumku, kau kaumnya Yesus yang iblis itu. Yesus yang asli pun menolakmu kan, apalagi aku. Nah, ini fakta real. Inilah yang akan terjadi esok hari. Al-Quran menceritakan itu, di Bible juga menceritakan itu. Coba kita lihat Yohanes 5 nomor 29. Ketika kemudian kiamat itu datang, dan setelahnya orang benar akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam surga, kata Yesus, dan orang yang salah sesat akan dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu kata Yesus. Berarti kita akan dibangkitkan. Selamat tidaknya kita, neraka tidaknya kita, tergantung dari perbuatan kita di atas muka bumi ini. Kalau dalam hidup kita di atas muka bumi ini menyembah kepada makhluk halus, lalu keselamatan apa yang bisa dijanjikan ketika yang kita sembah itu makhluk halus? Bukan penciptanya yang kita sembah, tapi makhluk halusnya yang kita tuhankan. Yesus mati-matian siang dan malam. Sembahlah Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Engkau yang ada di langit, Engkau yang ada di langit. Datang-datang dari barat, justru menyembah yang ada di bumi Yesus.
umat Islam ditanya, lalu umat Islam menyembah siapa? Umat Islam menyembah Sang Khalik, bukan makhluk sembahan kami. Loh, mana sembahanmu? Kota hitam yang ada di Mekah? Oh tidak, itu adalah bait. Itu adalah bait kudus, bait Elohim, baitullah, baitel. Itu bukan Tuhan, itu adalah baitullah, bait Allah, bait Elohim. Tapi Anda Hajar Aswad, oh itu batu saksi, sebagaimana Yosua 24:27, sebagaimana Yesaya 6 nomor 7. Itu adalah batu yang dijadikan sebagai batu tugu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lalu Tuhanmu yang mana? Rabbus samawati wal ar, yang tak terlihat oleh jasad manusia, tetapi kemudian dialah yang melihat. Umat Islam tidak perlu melihat dengan kasat mata kepada pencipta. Kenapa? Karena pencipta itulah yang melihat kita manusia. Berbeda dengan saudara Kristen, dia yang harus melihat Tuhannya, bahkan melihat Tuhannya dibunuh oleh tentara Romawi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kezaliman, ini zalim. Makanya dikatakan Al-Quran, innal ladzina kafaru minal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Kenapa? Diberi akal tidak dipakai. Sengaja dibutakan matanya sendiri, sengaja ditutup telinganya sendiri, sengaja dibutakan, ditutup hatinya sendiri. Sementara siang malam dari segala penjuru para apologet Islam sudah menyuarakan Yesus manusia suci, dia bukan makhluk terkutuk, dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, dia adalah makhluk yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah jalan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan. Tapi kalian menolak. Oh, Islam salah, Yesus kami itu terkutuk, dia diludahin, dia ditampar, ditonjok, ditelanjangin, disobek semua pakaiannya sampai dia bugil, lalu digantung di pohon untuk dosa-dosa kami. Lah itu kalian menghina, menghujat, tapi kalian menganggap itu kebaikan, kalian memandang itu adalah kemuliaan, padahal itu adalah sebuah kehinaan dan kehancuran manusia sebagai makhluk yang terindah dicipta untuk menjadi pemimpin. Justru dipimpin oleh iblis, bukan dia memimpin dirinya atau mengarahkan dirinya, tetapi dia mau dituntun oleh iblis. Yesus berkata ketika ia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sekiranya engkau adalah keturunan Abraham, ya, maka engkau akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham. Sekali andai saja firmanku ada di dalam kamu, maka kamu tidak akan pernah mau membunuhku. Tetapi karena tidak ada firmanku di dalammu, maka engkau mau membunuhku. Coba. Jadi orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Makanya Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, di data selanjutnya, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Bunuh Yesus, dosamu dihapuskan, ibadah minggu, makan babi, jangan bersunat. Itu keinginan-keinginan bapakmu, kata Yesus. Tapi keinginan bapakku yang ada di surga apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, sabat, jangan makan babi, bersunat, sujud dalam beribadah, puasa. Itu keinginan bapakku. Makanya dalam ulangan 4, ulangan 6, jangan kau menambahi perintahku dan jangan kau menguranginya. Itu. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Mengurangi enggak itu? Mengurangi. Perintah Tuhan bisa nggak dikurangi? Nggak boleh. Kalau dikurangi melanggar nggak? Melanggar. Berarti pengikut Paulus ini melanggar atau tidak? Melanggar. Orang yang melanggar kemana perginya? Orang yang melanggar firman Tuhan kemana perginya? Neraka paman. Neraka aman. Jelas itu. Maka satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya umat Islam. Yahudi menolaknya, Kristen menghinanya. Hanya umat Islam yang memuliakan. Yohanes 16 nomor 14, ketika ia datang, yaitu penolong lain itu, dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam.
Yahudi menghinakan, dianggapnya anak zina yang direbus di dalam neraka di atas tinja yang mendidih. Kristen jangankan di neraka, jangankan di bumi, jangankan di surga, di akhirat, di dunia pun Kristen sudah menghinakannya. Dia adalah manusia yang terkutuk dengan jalan terkutuk di atas salib demi untuk dosa-dosa orang barat. Dihinakan. Tapi kalau umat Islam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya keselamatan. Coba, indahnya Islam itu. Makanya kami umat Islam lah pengikut Yesus. Sementara Kristen itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Itulah Kristen. Oke, Itu, Bang Bang. Juma. Silakan. Boleh aku bertanya lagi? Silakan. Gini, jika Tuhan Yesus adalah Nabi Isa, Ya. di mana Nabi Isa lahir dan di mana Tuhan Yesus lahir? Iya, baik. Kalau kita berbicara mengenai kelahiran, sama seperti Bang Zuma. Ada yang mengatakan saya lahir di kota Palopo, ada yang mengatakan saya lahir di desa Monte Carlo, kota terkecil di Mesir Timur. Ada juga yang mengatakan saya lahir di Makassar. Apakah perbedaan-perbedaan ini menyebabkan orang yang memandang Bang Zuma lahir di Palopo adalah melahirkan Zuma yang lain, dan orang yang mengatakan Bang Zuma lahir di Kairo adalah Bang Zuma yang lain? Tidak. Tapi dalil kita, Beda lah. ya mana ada beda? Bang Zuma cuma satu. Jelas beda, Bang Juma. Abang Bang Zuma cuma satu. Bang Zuma cuma satu. Tapi ada yang mengatakan saya lahir di Kairo, ada yang mengatakan saya lahir di Dubai, ada yang mengatakan saya lahir di Makassar. Apakah kemudian saya menjadi tiga? Karena adanya cerita-cerita yang berbeda. Ceritanya cuma satu. Lalu mana cerita yang paling akurat, yang bersumber dari Yang Maha Menyaksikan? Yang menciptakannya siapa? Yang di langit. Yang di langit yang mengabarkan. Kalau yang di data kitab kalian yang menceritakan itu adalah wartawan. Kira-kira yang di langit dengan wartawan-wartawan lepas ini akurat mana pemberitaannya? Suara Allah Maha Sami, Maha mendengar, alim, Maha mengetahui. Sedangkan Lukas tidak melihat, Matius tidak melihat ketika Yesus lahir di mana, nggak tahu. Paulus lahir di mana, Yesus nggak tahu. Tapi Tuhan kami yang Maha Menyaksikan tahu nggak di mana ciptaannya lahir pada saat tahu. Itulah yang mengabarkan kemudian ketika ibunya hendak melahirkan, ibunya bersandar di pohon kurma. Nabi Isa lahir di pohon kurma. Tapi kalau di Yesus kitab lahirnya di mana? Nah, sekarang Yesus lahir di mana? Aku kan nanya sama Bang Juma. Kalau tunggu dulu. Kalau Nabi Isa disamakan dengan Tuhan Yesus lahirnya di mana? Yesus menurut tradisi kalian lahir di kandang kambing kan? Kandang domba, betul nggak? Iya. Nah, Jadi kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, terus Nabi Isa di mana dalilnya di Bible Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Kalau ada, saya umrohkan kamu tahun depan. Ada nggak? Sorry lah, aku nggak mau umroh lah. Ya, makanya tunjukkan supaya kau tidak umroh. Maka tunjukkan mana kandang dombanya. Yesus lahir di kandang domba itu tertulis di mana? Ada nggak? Di mana dalilnya? Ada Bang Juma, cuman aku masih belum semuanya aku baca Alkitab. Ya, mana Roh Kudusnya mana? Mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus itu Tuhan yang Maha mengetahui? Nah, sedangkan dalam diri kalian ada Roh Kudus. Tanyalah kepada Roh Kudus yang membimbingmu. Hei Roh Kudus, ya Paman, tunjukkan segera di mana Yesus lahir. Maka mulutmu akan dibimbing untuk mengatakan itu. Kalau memang ada Roh Kudus, jangan-jangan roh jahat yang di tubuhmu. Mana? Kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, ya Paman, di mana Nabi Isa lahir? Roh Kudus membimbing kami, mengarahkan ke dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran menjelaskan itu. Lalu apa yang diterangkan kemudian tempat kelahiran Yesus menurut Bible? Kita lihat.
Di dalam Hakim-Hakim 1 nomor 16, keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma. Satu, Bani Yehuda ternyata kota pohon kurma. Hakim-Hakim 3:13, raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Kota pohon kurma ternyata adalah kota orang Israel. Dua, Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakim kepadanya. Ternyata di pegunungan Efraim itu adalah kota kurma. Kemana Yesus sembunyi ketika dia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Baca Yohanes 11 nomor 54 atau 55, Yesus atau 56, Yesus kemudian menghindar dari orang-orang Yahudi dan pergi ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Ternyata Efraim itu dikenal dengan kota pohon kurma. Kelima, keempat, terlalu banyak. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak 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 dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak. Astagfirullah, kenapa ini? Terpental lah. Astagfirullah. Sorry. Kenapa? Ngelek. Enggak rungkat, ngelek. Aku hadir lagi, Paman. Allahu Akbar. Masya Allah. Sorry, kesalahan yang tidak di ini. Iya. Jadi berdasarkan tempat kelahiran, rupa-rupanya tempat yang bersejarah yang disebut pohon kurma, kota kurma itu adalah tempat Yesus. Sedangkan kalau kita minta di tradisi Kristen, mana dalilnya Yesus lahir di kandang domba? Mana? Kalau ada, hari tonang saya umrohkan bulan depan atau tahun depan. Ada enggak? Kalau ada, hari tonang saya umrohkan. Ada enggak? Yang keenam, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma. Kenapa aku diturunkan? Aku kan belum selesai. Artinya bahwa tempat kelahiran Yesus itu dikenal dengan kota kurma. Yesus mau tidak mau, lahirnya bukan di kandang domba, tapi lahirnya di area pohon kurma. Subhanallah. Silakan ada bantah. Ya, Bang Zuma, kita ngomong. Iya. Tadi saya udah buka Bible atau cari tahu lah gitu kan. Iya. Iya. Ini tentang konsep ketuhanan tadi ya. Iya, silakan. Iya. Iya, ada kebingungan sih, kebingungan. Kebingungan itu gini. Ya kalau di kalian itu kan Tuhan itu tunggal ya. Di kami pun juga tunggal sebenarnya gitu. Cuman kan gini. Roh Allah tadi itu ada pada Yesus gitu. Ada pada Yesus sendiri gitu kan. Nah berarti kan dirangkup 3 jadi dirangkup 1, berarti 1 gitu. Nah yang bikin bingung saya itu gini loh. Tunggu, yang bikin bingung itu gini. Ya ketika di salib, terus apa kan ini ya Allah kenapa kau tinggalkan aku gitu kan, berat
Nah, bingung itu di situ gitu. Ada kebingungan gitu. Bisa bantu menjawab? Iya, jadi gini, kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah diterangkan kemudian terkait dengan penyaliban. Al-Quran menjelaskan nih, tolong dicermati baik-baik ya. Ini Al-Quran datang belakangan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Selayaknya perjanjian baru datang menjelaskan apa yang terjadi ribuan tahun pada masa Nabi Musa. Nabi Musa dijelaskan kemudian oleh ajaran Yesus. Ajaran Yesus dijelaskan kemudian oleh ajaran Nabi Muhammad. Mereka memiliki bos yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasada aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim dan seterusnya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi rasulnya, utusannya, seperti Nabi Musa dimusuhi, Abraham dimusuhi, dan juga membuat kerusakan. Hukuman bagi orang-orang ini yang membenci bapak ataupun anak di dalam kaidah Kristen itu adalah salib. Al-Quran menjelaskan itu. Yang memusuhi, yang memerangi Allah dan memerangi rasulnya adalah salib. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Apakah sama? Sama. Tertulis di mana? Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apa kata dalilnya kitabnya Nabi Musa di situ? Dikatakan bahwa apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Coba. Berarti dia adalah orang yang berdosa. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti Al-Quran mengatakan yang disalib ini adalah pendosa. Iya. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan yang disalib ini adalah pendosa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus seorang pendosa? Ya, tunggu. Berarti konsepnya gini. Berarti konsepnya Yesus itu menyembah Tuhan kalian gitu. Iya betul, jelas itu. Tuhan itu cuma satu. Makanya kalau saudara Kristen mencari Tuhan umat Islam, mana Tuhan yang Muslim itu? Carilah Tuhannya Yesus mana? Cari Tuhannya Musa mana? Cari Tuhannya Abraham mana? Kalian tidak akan pernah bisa menemukan. Tapi Tuhan kami maha melihat, maha mendengar. Nah, kalau Tuhannya Kristen cari, banyak ada di pinggir-pinggir di tiang-tiang rumah, nempel-nempel. Itu ada Tuhannya Kristen. Tapi Tuhannya Nabi Musa tempel di mana? Digambarkan di mana fotonya Tuhannya Nabi Musa? Ditempelkan di mana fotonya Tuhannya umat Islam? Tak ada. Karena Tuhan menurut Yesus tak ada yang bisa melihat. Yohanes 5 nomor 37. Musa juga demikian. Keluaran 33 nomor 20. Tak ada yang bisa melihat. Begitu juga Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kenapa Tuhannya Yesus Kristen bisa dilihat? Karena sejatinya yang dituhankan itu makhluk, roh. Nah, itu yang aku cuma bentar. Silakan. Aku izin pamit dulu soalnya aku mau ke gereja. Iya, silakan Bang, silakan. Ya. Salam sama pendetanya. Salam dari Bang Suma bilang. Iya. Permisi ya, Bang Juma. Ya, Jangan dulu Bang Aritonang. Jangan kau tinggalkan dulu aku Bang. Sini dulu. Kok kerja sore? Pergi kau. Aritonang, kenapa kau tinggalkan aku begitu harusnya kan? Hari Minggu itu Yesus menggembalakan domba. Hari Sabtu baru ke gereja, kalian ke balik. Nah, kenapa kemudian Yesus teriak Eli Eli sama Sabaktani? Itu sebenarnya hanya cocokologi yang diambil dari kitab Mazmur. Itu cocokologi, tidak ada hubungannya. Yesus itu tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan karena dia adalah orang yang dikasihi. Mazmur 37 nomor 28 29. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihi. Sementara yang ada di Mazmur berapa itu teman-teman? Mazmur 2 ya? 22 ya? Ya, berarti kan konsepnya gini Bang. Konsepnya itu
Tuhan, berarti Yesus sendiri itu menyembah Tuhan kalian gitu kan? Nah, betul. Intinya. Iya, memang Yesus menyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bukankah Yesus itu Allah? Allah itu Gimana? sendiri. Oh, tidak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Bilangan 29 nomor 13. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Bagaimana bisa dia Allah? Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, Allah itu tidak bisa dilihat, suara Allah tidak bisa didengar. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Ya emang bukan. Ya, tapi kan roh Allah itu ada pada dirinya sendiri gitu loh. Semua manusia itu rohnya adalah roh Allah. Seperti rohnya Olan, itu rohnya siapa? Itu rohnya Allah. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku, Allah berfirman, rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini roh Allah. Makanya kita hidup. Karena pada diri kita ada biasan daripada esensi yang maha hidup. Coba kalau ruh keluar, mati kita. Kenapa kita bisa hidup? Karena bias percikan yang maha hidup itu ada pada diri kita berupa roh. Kalau roh dicabut, mampus. Secantik apapun Anda, mati pasti. Semancung apapun hidungnya, selentik apapun bulu bibirnya, pasti mati kalau roh itu keluar. Kenapa? Karena unsur yang Tuhan berikan berupa roh yang berasal dari dirinya udah diambil, mampus, mati. Jadi roh yang ada pada diri kita itu adalah roh Elohim. Kejadian 6 nomor 3. Coba, Anda tahu roh Anda? Anda tidur sama roh, Anda makan bersama roh, Anda keluar ke bumi bersama dengan roh, tidur bersama dengan roh, tak sedetik pun Anda pernah berpisah dengan roh. Barang yang paling dekat dengan diri Anda itu adalah roh Anda. Tetapi Anda tidak mengenalinya kan? Rohnya seperti apa wujudnya? Seperti apa bentuknya? Kayak mana dia? Ada di dalam tubuh Anda, tapi Anda tidak mengenalnya. Itulah yang disebut eksistensi ketuhanan. Orang berakal akan tahu Tuhan itu ada, buktinya saya ada. Tuhan itu ada, buktinya saya hidup. Dengan ruh Allah saya hidup. Kalau tidak ada Allah, tidak ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, saya tidak hidup. Karena saya ada, maka roh Allah ada. Karena roh Allah ada, maka pencipta dari roh itu pasti ada. Itu orang berakal. Makanya umat Islam itu tidak mencari Tuhan. Di mana Tuhan saya ya? Apakah kau melihat Tuhan, mayat Tuhan kami? Tidak begitu di Islam. Karena Tuhan itu sudah menitipkan, hei makhlukku yang berakal, yes, aku kasih kode, aku kasih simbol padamu ya, keberadaanku nih. Itu wujud aku ada, aku serahkan rohku kepadamu. Itu wujud aku ada. Ketika aku sudah mencabut rohku padamu, maka kau hanyalah bangkai apa? Kau hanyalah jenazah. Engkau adalah mayat yang terkujur kaku, tak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena sudah ada unsur rohku di dalammu. Kau akan menjadi tanah kembali. Kau menjadi mayat, membusuk. Kenapa? Karena aku sudah mengambil rohku. Kamu bisa hidup karena adanya aku. Maka hanya orang yang lemah akal lah yang tidak bisa menemukan Tuhan. Harus ada fotonya. Wah, ini foto Tuhan saya, gondrong, lesung pipinya cantik, bibirnya bagus, kumisnya tipis, hidungnya mancung, lehernya bergerigi dan seterusnya. Tak ada Tuhan kayak gitu. Itu pagan namanya. Orang yang berakal itu pejamkan mata, berseru, wahai engkau yang menciptakan alam semesta. Maka yang menciptakan alam semesta itu mendengar, melihat, oh, hambaku si Fulan lagi memujiku, lagi memuliakanku. Itu orang yang berakal itu begitu. Makanya Nabi Abraham, mana Tuhannya? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Musa mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Yesus mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Nabi Muhammad tak bisa kita lihat. Lalu apa? Bagaimana cara kita berhubungan dengan esensi yang menciptakan kita? Dengan cara ibadah. Makanya umat Islam itu 5 kali sehari semalam. Ngapain mereka? Berkontak dengan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Ada harus patungnya di depan, sujud di situ, cium-cium patungnya. Apa itu? Pagan.
mempertuhankan makhluk. Ya, sebenarnya bukan mencium patung gitu loh. Itulah wujudnya, itulah apanya tadi itu, inkarnasinya tadi itu gitu. Pagan itu pagan itu namanya. Artinya sama seperti orang Quraisy. Mereka tidak mempertuhankan berhala-berhala itu, tidak. Mereka jadikan berhala itu sebagai mediasi. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menjadikan semuanya ini? Allah. Kenapa kamu menjadikan patung berhala-berhala ini? Karena kami tidak bisa melihat Allah. Maka kami bentuk ini sebagai mediasi bahwa kami menyembah kepada Allah. Tapi kamu mempertuhankan ini? Tidak, kami tidak mempertuhankan. Kami hanya memediasikan ini, membentuk. Itu sama halnya. Makanya ada perintah dalam kitabnya Nabi Musa, jangan kau membentuk, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi. Sekarang begini, teman-teman Kristen ketika berseru, wahai Yesus, Yesus dengar nggak? Ya, dengarlah, kan dia Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Itu hanya sangkaan kalian saja. Tapi kalau Tuhannya Yesus yang kita seru, wahai Tuhannya Yesus, mendengar nggak sang Tuhan? Sang Tuhan mendengar nggak? Mendengar, Paman. Mendengar, Paman. Jelas mendengar. Annallaha sami'. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Itu dalilnya. Tuhan yang kami sembah Maha mendengar. Kalau Yesus ada nggak Maha mendengar? Enggak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, mati, celaka. Yang kayak gini dituhankan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, wahai Bani Israel, seluruhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan hidup kekal kecuali kalian mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang diutusnya. Nah, itu konsepnya. Yohanes 17 nomor 3. Dalam Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dalam Islam tuh, iman Islam ke sana enggak? Ke sana, berarti Islam mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Kristen bisa nggak mendapatkan hidup kekal? Gimana ceritanya? Keluaran 20:3. Jangan ada ilah lain di hadapan Tes, Paman. Gila, suara Pak Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Paman. Tuhan tidak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan nggak mau kemudian ada ilah lain di hadapannya. Nggak mau. Yesus dilantik jadi Tuhan. Mau nggak Tuhan? Nggak mau. Makanya Yesus mengusir karena Yesus diilahkan. Siapa yang mengilahkan? Ya Kristen. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kenapa orang-orang itu disebut serigala yang buas? Karena mereka membunuh anaknya sendiri, memakan anaknya sendiri. Kenapa dikatakan membunuh anaknya sendiri? Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya darah dagingnya sendiri untuk menyembah kepada selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu sama halnya membunuh anak kita. Anak kita lahir suci, kita bentuk dia menjadi karakter seorang yang menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu sama halnya kita membunuh dia. Makanya orang-orang ini disebut sebagai apa? Serigala yang buas. Anak sendiri dimakan. Orang yang betul adalah menumbuh kembangkan anaknya, lalu diajarkan untuk berpikir, nak, cari agama yang betul. Cari agama yang betul. Kalau engkau menemukan Islam betul, masuk Islam. Hindu yang betul, masuk Hindu. Kristen yang betul, masuk Kristen. Bagaimana cara membetulkan segala sesuatunya? Terkhusus iman. Segala sesuatunya dibenarkan oleh akal. Oke, gini Bang ya. Berikan saya waktu dulu untuk menjawab ini semua gitu loh. Ya, karena silakan. banyak pertimbangan. Oke. Kita tanya jawab boleh 5 menit. Boleh tanya jawab kita 5 menit, boleh? Boleh. Oke. Menurut Saudari Olan, apakah semua iman yang ada di setiap agama itu betul? Ya betul.
Berarti iman Islam betul? Ayo, Ya. jujur, iman Islam betul. Iman Hindu? Iman Hindu betul nggak? Ya, ya gitu Bu. Iman seseorang itu ya, ya benar-benar. Berarti Hindu benar, Buddha juga benar. Ya semua agama itu benar. Berarti Tuhan itu banyak. Iya ya. Iyalah. Kalau kami Islam tidak. Yang paling benar adalah Islam. Iman di luar Islam itu buta. Kami percaya diri dengan iman kami. Karena kami meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa kami meyakini sebuah kebenaran? Karena iman kami berlandaskan akal. Jadi tidak semua iman itu benar. Iman Kristen tidak benar. Iman Hindu tidak benar. Iman Buddha tidak benar. Iman yang benar hanya Islam. Kenapa demikian? Karena hanya iman Islam yang berselaras dengan akal pikiran sehat. Tapi orang Kristen mengatakan imannya betul. Ya. Orang Hindu juga mengatakan imannya betul. Ya. Orang Buddha juga mengatakan imannya betul. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka menanggalkan akal. Mereka hanya berdasarkan percaya saja, yakini saja. Selesai. Tetapi sebagai manusia yang diminta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, dipersenjatai oleh Allah berupa chip perekam. Apa itu akal? Inilah yang membedakan kita. Contoh misalnya, kita ke pasar nih, kita ke pasar beli ikan atau beli baju atau apapun itu, yang kita pakai untuk memilih mana yang terbaik adalah akal, bukan perasaan. Dirabalah ikan itu, oh ini kayaknya rasanya bagus, ini bagus. Bukan perasaan itu yang kita pakai. Begitu juga pakaian. Ketika kita memilih pakaian, yang kita pilih adalah sesuai dengan akal. Ini cocok dengan saya, kulit saya putih, hidung saya mancung, tingginya saya sekian, ini yang cocok. Apa yang kita pakai mengukur itu? Akal. Begitu kita masuk sekolah, kita pilih sekolah-sekolah yang bagus. Apa yang kita pakai? Akal. Kita ingin beli mobil, apa yang kita pakai? Akal. Kita ingin beli kendaraan? Akal. Kita memilih pasangan? Akal. Memilih agama, kenapa kita tidak menggunakan akal? Bukankah agama ini adalah kendaraan kita? Selamat tidaknya kita nanti setelah kematian di dunia ini adalah penentu. Kenapa giliran akal kita tidak pakai? Kenapa giliran agama kita tidak pakai? Kenapa? Karena iblis itu bekerjanya di situ. Ada nggak iblis bekerja ketika kita memilih baju? Oh ini baju merah, ini baju hitam. Iblis pilih, jangan kau pilih warna merah. Iblis tidak kerja di situ. Ketika kita ingin membeli buah durian, buah pisang, mana yang kita mau beli? Iblis membisikkan, jangan kau beli durian, beli saja pisang. Apakah iblis? Enggak. Tapi ketika kita berbicara mengenai akidah, agama, Tuhan, iblis di situ bekerja. Anehnya, agama di luar Islam tidak menggunakan akal. Disitulah kesempatan iblis membunuh Ya, karena gini. pikiran manusia. Ya, karena gini konsep ketuhanan itu sendiri itu tidak bisa dicerna dengan akal gitu. Kata siapa? Kata siapa? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Kalau yang lain saja kita pakai akal, masa giliran Tuhan kita nggak pakai akal? Sementara Allah bangga di hadapan malaikat. Sebelum kita diciptakan, Allah pencipta langit dan bumi bangga membanggakan kita, mengidolakan kita. Wahai malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai malaikatku, makhluk langit semuanya. Ada apa ya Rabb? Aku hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Malaikat semua protes. Apa? Untuk apa? Hai diam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Meskipun kalian mengatakan makhlukku di bumi itu akan membuat peperangan, membuat kerusakan ini bla 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 bla, tapi aku lebih tahu daripada kalian. Aku nih, Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada mereka berupa akal yang tidak kuberikan kepada kalian. Dengan akal itulah kamu lihat, dia akan memimpin bumi.
Tengok aja nanti, besi yang beribu tahun dia akan bisa layangkan dari tempat yang satu ke tempat yang satu, dari pulau yang satu nyebrang ke pulau yang lain. Mereka akan membuat besi bertonton melayang kemudian terapung di atas laut. Lihat aja nanti setelah aku ciptakan, dia akan membuat sesuatu yang luar biasa di bumiku. Aku tunjukkan bumi sebagai tempat, kemudian ia bercocok tanam. Aku hamparkan bumi itu untuk mereka tempati. Lihat nanti ketika aku sudah ciptakan. Nah, Tuhan membanggakan kita. Dan ketika Tuhan membanggakan kita di tengah-tengah makhluknya yang lain, Allah dikecewakan dengan adanya makhluk bernama manusia yang justru mematikan akalnya. Kemana dia pergi nanti? So, Allah beri sanksi neraka. Tapi mereka yang membanggakan Allah di hadapan makhluk yang lain mendapatkan imbalan jannah surga. Ayo. Iblis mengatakan, oh tidak dong, saya akan buktikan bahwa makhluk yang kau banggakan yang menjadi pemimpin di atas muka bumi itu tak lebih mulia daripada aku. Ku buat dia sehina-hinanya. Bahkan kau kasih akal, tapi pola hidupnya sama seperti binatang. Bahkan akan ku buat dia lebih rendah dari binatang. Tengok aja nanti, akan ku buat hanya sedikit yang akan beriman kepadamu, hanya sedikit. Selebihnya akan ku buat dia bersamaku masuk ke neraka. Tengok aja, ku matikan akalnya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku memberikan akal. Nih, coba aku ciptakan Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi Adam, ketika Adam dicipta kemudian di hadapan para malaikat ditanya, "Hei Adam, apa itu namanya gunung? Itu apa namanya laut? Itu apa namanya sapi? Yang ini apa namanya kambing? Yang ini namanya apa? Tumbuh-tumbuhan." Nah, tengoklah, lihat wahai para malaikatku, makhlukku ini luar biasa. Dia tahu, dia bisa berkarya sama sepertiku. Dia bisa kemudian berbicara sama sepertiku. Dia bisa kemudian berkarya sama sepertiku. Dia bisa membuat sesuatu sama sepertiku. Inilah makhlukku yang paling mulia. Tapi apa kata iblis? Tengoklah sebentar, hanya sedikit dari mereka ya Rabb. Demi kemuliaanmu, izinkan aku membuktikan itu. Aku buat mereka semua akan melupakan engkau, dan aku buat mereka tergiring untuk justru menyembah bukan kepadamu, tetapi kepada makhlukmu yang lain. Ketika kau mengutus makhluk yang luar biasa, mampu ini, mampu itu, akan kubuat otak mereka berpikir, wah ini Tuhan. Ketika engkau perlihatkan api itu menyala, bisa membakar apa yang ada di depannya, maka sebagian dari mereka aku akan buat berpikir, inilah Tuhan, api ini adalah Tuhan. Ketika engkau menciptakan gunung yang besar, maka aku perlihatkan sebagian dari mereka untuk menganggap bahwa gunung yang besar itu adalah Tuhan. Ketika engkau menciptakan lautan yang luas, akan kubuat mereka kemudian menyembah kepada lautan itu. Ketika engkau menciptakan kemudian bintang di langit, matahari yang ada, akan kubuat mereka sebagian mempertuhankan itu. Intinya, kubuat mereka kufur, kubuat mereka kafir dan ingkar kepadamu. Kau utus nabi, ku giring mereka untuk mengingkarinya. Kau utus rasul, ku giring kemudian mereka untuk membunuhnya dan menyalibnya. Tengok aja, aku akan buktikan itu. Makanya di dalam Al-Quran setiap umat Islam itu berbuat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu hanya ada di Isa. Nah, makanya kemudian yang terjadi hari ini adalah umat Islam di setiap pola hidupnya itu harus berlandaskan kepada siapa? Bismi, dengan menyebut nama Allah. Itu yang terjadi. Ya, jadi segitu ya teman-teman yang Kristen utamanya, kenapa umat Islam itu dihadirkan oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan kepada kalian. Karena kalian berasal dari agama terdahulu, agama leluhur kalian, tidak berasal dari agama para nabi. Karena itulah kemudian agama nabi terakhir datang sebagai pola kabar gembira dan pemberi peringatan. Anda mengikuti kabar gembira itu, Anda mengikuti pembawa peringatan ini, alhamdulillah. Kalian ingkar, maka siap-siap bersama dengan iblis di dalam api neraka. Sekira begitu teman-teman sekalian, silakan dilanjut. Di sini sudah hampir masuk pukul setengah 6. Tandanya kita harus menuju kepada maghrib. Silakan. Olan kemana? Terpental. Oh, terpental, dibawa sama Lucifer keluar. Silakan dilanjut. Silakan Dek, silakan. Kang Dito, Akang, silakan. Christian. Mau nanya nih, Juma. Iya. Boleh nanya?
Quran Boleh. abad 7 yang buang Quran abad 7 naskah asli siapa? Kenapa? Yang Quran yang abad 7 naskah aslinya yang buang siapa? naskah asli dibuang. Naskah asli dibuang. Naskah itu apa, Bang? Naskah nggak tahu. Lu umur berapa? Naskah nggak tahu. Ya enggak, saya tanya dulu. Naskah Iya, berapa? naskah itu apa? Kutanya dulu, naskah itu apa, Bang? Artinya kau di naskah apa? Saya tanya sebelum saya menjelaskan. Naskah itu apa, Bang? Mau dakwah naskah. Juma. Ya, Jum, gimana dong? masa nggak tahu Jum naskah Nggak, itu kan saudara sendiri tahu nggak naskah itu apa? tulisan Jum. Oh, naskah. tulisan. Iya, tulisan. Nah, pertanyaan Anda apa? Quran yang udah di zaman Muhammad dari tulis. Nah, berarti tulisan, ya kan ya? Ya. Oke, baik. Tulisan Quran udah ditulis loh zaman Muhammad. Oke, baik. Saya jawab ya. Tuang atau naskah. Cuma ya udah. Pertanyaan Anda itu lucu loh. Anda bertanya naskah kan? Karya tulis yang dibuat dengan tangan. Betul? Jangan curhat. Cerita aja udah. Jangan curhat Jum. Cerita naskah itu yang abad. Ya udah turun. Anda turun. Anda turun aja, turun. Ya, gitu lebih bagus. Aman kok? Aman. Karena kalau saya sampai menghantam Anda nanti, mana karya tulis yang dihasilkan angkatan pertama murid Yesus? Mana? Nangis Anda? Nangis. Jadi mending Anda turun. Karena Al-Quran itu budayanya jelas. Budaya lisan, hafalan. Kemudian budaya tulisan. Dua pembenteng kuat dari sanad Al-Quran. Itu nggak bisa kemudian ada orang yang membantai itu. Mushaf sudah ada pada zaman Rasulullah. Hadisnya jelas. Tidak bisa kemudian orang manapun mengingkari itu. Karena kami umat Islam paham betul Al-Quran naskahnya sudah ada dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di atas muka bumi. Silakan Anda baca hadis riwayat Bukhari 2990 dan juga hadis riwayat Muslim 1869. Naskah sudah ada sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain naskah ada, zaman Rasulullah semua para murid itu menghafal. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah, "Huzu al-Qur'an min arba'ah." Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Tuh, ada legalitas. Nah sekarang, kalau saya berbicara tentang Bible, sesuai dengan pertanyaan saudara, naskah Bible mana? Yang pertama, bagus, joki akal sehat, bagus, dicatat di bawah. Ya teman-teman, silakan Anda buka di hadis Bukhari 2990, hadis riwayat Muslim 1869. Jelas naskah sudah ada pada zaman Rasulullah. Artinya Rasulullah mengetahui naskah tersebut, Rasulullah membaca naskah tersebut, Rasulullah menghafal bersama dengan para sahabatnya tentang Al-Quran ini. Nah, yang dituliskan kemudian secara budaya tulisan itu adalah hafalan dari naskah-naskah yang ada. Itu jelas itu. Jadi sanad Al-Quran itu luar biasa. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian Al-Quran. Manuskripnya jelas, naskahnya jelas, apalagi hafalannya jelas, tulisannya jelas, bacaannya jelas. Itulah Al-Quran. Tapi kalau Bible, selangkah dari Yesus, pada zaman Yesus ada nggak orang yang kemudian menulis Bible? Zaman Yesus tak ada. Bagaimana teman-teman, sudah dicek hadis tadi? Betul? Betul adanya bahwa naskah sudah ada zaman Rasulullah? Coba dicek. Betul? Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Ada nggak yang bisa menunjukkan jawaban apakah naskah Bible sudah ada zaman Yesus? Nggak ada, Paman. Nggak ada, Paman. Oke, silakan teman-teman diambil alih dulu. Ya, Bang Zuma, iya kan persiapan maghrib kan? Iya, iya. Bang Ato, silakan dibuka mute-nya Bang, Kristen atau Muslim. Bang Ato Liti. Silakan Pak Ato. Pak Ato Liti. Kang Dito, lanjut. Siap, Masya Allah. Saya tadi belum sapa ini gurunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa yang tidak mendapatkan hikmah dari dakwah atau mungkin pencerahan dari abang kita Bang Zuma, Masya Allah. Saya rasa orang yang sudah menggunakan akalnya insya Allah mudah mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semua orang itu berpikir pakai akal, nggak mungkin nggak pakai akal. Muncul lagi nih. Iya. Kaget saya. Ya. Kalau memang sudah dikatakan bahwa dalil tentang mushaf Al-Quran, Masya Allah ya, kita sama-sama melihat dan mendengarkan ada suatu data dalil di zaman Rasulullah itu sudah ada mushaf. Itu validasi, legitimasi. Coba saya tanya, ada nggak teman-teman Kristen? Kalau tadi ada jawaban saya, tidak ada, Paman. Itu yang menuliskan Bible pada saat zaman Yesus, ada atau tidak ada? Diulangi lagi nih ceritanya. Tidak ada, Paman. Itu memang tidak ada. Jadi ini kaulan mau tanya apa lagi? Coba dengan Kang Dito sama Bang Zuma. Bang Zuma lagi persiapan maghrib. Mungkin kita lanjutkan diskusinya. Ya, gimana ya? Ya ada benarnya juga. Ya perkataan yang kalian lontarkan itu ada benarnya juga sih. Ya meningkatlah 70% gitu. Alhamdulillah, minimal ada improvement ya. Dari 0 sama sekali naik 25%, naik lagi 50%, dan hari ini pengakuan 70%. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak bertanya dan tidak menduga-duga lagi, apalagi belajar dari Islamologi. Itu nggak dibenarkan, begitu ya. Nah, satu fakta lagi, sebenarnya kalau boleh menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, keimanan kalian tentang Yesus itu Tuhan dibenarkan di dalam Bible, yaitu tulisan Paulus untuk jemaat Roma. Di situ dikatakan ada suatu harapan yang memang dari pribadi penulis, yaitu Paulus. Dengan matinya Kristus, kemudian bangkit, supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus. Jadi tulisan Paulus mengatakan supaya ia menjadi Tuhan. Yang selanjutnya di Roma 10 nomor 9. Paulus mengatakan untuk suatu ajaran, sehingga diikuti oleh teman-teman Kristen semuanya. Apa yang dikatakan di dalam Roma 10 nomor 9? Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita yakini semua orang Kristen mengakui, mengamini bahwa Yesus itu Tuhan. Ternyata sumbernya valid dari Paulus. Maka yang
yang dikatakan oleh Abang kita, Bang Zuma, Masya Allah. Jadi orang Kristen itu menjadi pengikut Paulus.